Bahlil Lahadalia, seorang tokoh yang dikenal sebagai Menteri Investasi Republik Indonesia, belakangan menjadi sorotan publik karena gelar doktor yang ia peroleh dalam waktu yang relatif singkat. Banyak yang memuji perjalanan kariernya, mulai dari pengusaha sukses hingga pejabat negara, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan proses di balik pemberian gelar akademik tersebut. Narasi ini bermula ketika publik mengetahui bahwa Bahlil menyelesaikan program doktoralnya, sebuah durasi yang di mata sebagian akademisi dan masyarakat umum dianggap sangat singkat, mengingat umumnya gelar doktor diraih setelah penelitian bertahun-tahun dengan kajian mendalam. Kontroversi pun mencuat di media sosial dan diskusi akademik, dengan banyak pihak yang mempertanyakan apakah proses yang ditempuh Bahlil sesuai dengan standar akademik yang berlaku di perguruan tinggi. Dalam menghadapi sorotan tersebut, Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan bahwa semua proses akademis yang dijalankannya telah sesuai dengan aturan. Ia menegaskan bahwa pencapaiannya bukan sekadar hasil dari kerja keras di bangku kuliah, tetapi juga akumulasi pengalaman panjang dalam dunia bisnis dan pemerintahan yang dianggap relevan dengan disertasinya. Sementara beberapa pihak mendukung klaim Bahlil, menganggap pengalaman di lapangan bisa jadi modal besar dalam menyelesaikan pendidikan. Lainnya tetap kritis dan menuntut transparansi dalam proses evaluasi akademik. Debat mengenai etika pemberian gelar dalam konteks pejabat publik seperti Bahlil membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana standar akademis seharusnya diterapkan secara merata, tanpa memandang posisi atau jabatan seseorang. Isu ini masih terus berkembang, dan masyarakat menantikan apakah lembaga pendidikan terkait akan merespons dengan memberikan klarifikasi lebih lanjut atau membiarkan polemik ini menguap seiring waktu. Kontroversi seputar gelar Dr. Bahlil Lahadalia semakin memanaskan perbincangan mengenai fenomena jual beli gelar akademik di Indonesia. Meskipun Bahlil menegaskan bahwa proses yang dilaluinya sudah sesuai prosedur, kasus ini mengingatkan banyak orang pada maraknya praktik jual beli gelar yang selama ini menjadi masalah laten dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Fenomena jual beli gelar tidak lagi menjadi rahasia umum. Beberapa oknum lembaga pendidikan, bahkan yang berkedok resmi, menawarkan gelar sarjana hingga doktor dengan proses yang jauh dari standar akademik. Mahasiswa atau pejabat bisa mendapatkan gelar dengan mudah tanpa harus melalui proses penelitian, ujian, atau disertasi yang seharusnya menjadi inti dari pencapaian akademik. Dalam konteks Bahlil Lahadalia, meskipun tidak ada bukti yang mengarah langsung kepada praktik ilegal semacam ini, waktu penyelesaian program doktoral yang begitu cepat memicu pertanyaan tentang standar pendidikan yang digunakan. Banyak pihak yang khawatir bahwa gelar akademik semakin kehilangan nilainya ketika oknum tertentu, termasuk pejabat publik, bisa meraihnya dengan proses yang tidak sebanding dengan usaha dan pengetahuan yang seharusnya diperoleh. Kasus ini pun membuka diskusi lebih luas tentang reformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Banyak akademisi menekankan bahwa pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap gelar yang diberikan benar-benar mencerminkan pencapaian intelektual dan profesional seseorang. Jika tidak, gelar akademik hanya akan menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan, merusak integritas pendidikan tinggi, dan merugikan lulusan yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya. Dengan sorotan yang tajam pada kasus Bahlil dan maraknya isu jual beli gelar, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas diharapkan bisa memperkuat komitmen untuk menjaga mutu dan kredibilitas pendidikan tinggi. Isu ini juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pilar utama dalam proses akademik, sehingga gelar akademik tidak hanya menjadi simbol status, tetapi juga bukti sahih dari dedikasi dan kompetensi seseorang. Pemerintah bersama akademisi dan masyarakat perlu bersinergi untuk memulihkan kepercayaan terhadap gelar akademik, agar mereka yang memang layak mendapatkan penghargaan intelektual ini bisa benar-benar merasa bangga tanpa dirusak oleh kasus-kasus yang mencemarkan nama baik dunia pendidikan Indonesia.